Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil maliki haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Raja yang hak dan yang nyata, yang telah memberikan keberkahan kepada kita semua dengan iman dan keyakinan, sehingga kita masih dapat berkumpul dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi di pagi yang berbahagia ini. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul, kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang terpilih semuanya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kajian ba'da subuh pagi ini, marilah kita buka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya uraian singkat syarah kitab Al-Hikam hikmah ke-74. Sabtu 22 Juni 2024. Berkata Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Al-husnu ala fuqdanit ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ikhtirar. Kesedihan lantaran tidak berbuat taat tetapi tidak bergerak untuk berbuat demikian adalah tanda diperdaya oleh syaitan. Yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa di akhir acara. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi jama'ana fi majlisi ilmi wat taqwa wa razaqana taufiqa wal huda wa akramana bil ilmi wa hikmah wa wa'adana bir rahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin li ridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Khususan ila mu'arifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ibnu Athaiyah wa Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalwati wa Syekh Ibnu Ajibah Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa niat di dalam hati, niat di dalam hati thalabul ilmi. Niat syukuran nikmat sehat, syukuran nikmat akal, nikmat iman Islam, niat menghidupkan agama, niat untuk silaturahmi agar menjadikan pahala yang sangat banyak di dalam kita melaksanakan thalabul ilmi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah kita nginjak ke hikmah yang ke-74. Al-huznu ala fuqdani ta'at, sedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan. Ma'a adamin nuhudi ilaiha, tetapi kesedihannya itu tidak disertai upaya untuk bangkit mengerjakannya. Min alamatil igtirari, itu adalah dari ciri orang yang tertipu. Sekali lagi. Al-huznu ala fuqdani ta'at, sedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan. Ma'a adami nuhudi ilaiha, tapi tanpa disertai upaya untuk bangkit mengerjakannya. Min alamatil igtirar, itu adalah merupakan salah satu tanda ketertipuan. Judul kita pada hikmah yang ke-74 itu. Jamaah rahimakumullah, pada hikmah-hikmah sebelumnya kita telah membahas bahwa ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Di antara hati yang hidup itu, di antara ada hati yang mati. Yang hati yang mati itu dia yang tidak ada sedih. Tertinggal taat, dia nggak ada sedih. Melakukan maksiat, ingat maksiat, dia nggak ada sedih. Itu adalah hati yang mati. Sekarang kita akan bahas tentang hati yang hidup. Tetapi hatinya hidup, cuman orangnya tertipu yang punya hatinya. Begitu maksudnya. Kesedihan seperti ini biasanya merupakan akibat dari ketergantungan dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Inilah kesedihan semu yang biasanya disertai dengan tangisan yang juga semu tangisnya. Dalam pepatah mengatakan, betapa banyak mata yang meneteskan air mata, tetapi hatinya tetap keras. Kam min ainin jariyatin wa qalbin qasin. Ada orang yang suka mudah meneteskan air mata, tetapi tetap keras hatinya. Kenapa keras hatinya? Karena air mata yang diteteskan, air mata yang menetesnya itu tidak menjadikan kesedihan yang terpuji. Karena al-huznu itu kesedihan terbagi dua. Ada al-huznul kadhib, ada al-huznul sodik. Ada sedih yang benar, ada sedih yang salah. Ada sedih yang bohong, ada sedih yang beneran. Ada yang sedih-sedihan, ada yang sedih beneran. Gitu. Nah, kira-kira kita suka sedih
Apa kita termasuk yang sedih-sedihan, apa yang sedih beneran? Coba kita lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu kulla qalbin hajin." Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap hati yang sedih. Yang sedih, jika ada hati yang sedih, Allah cintai. Sesungguhnya Allah mencintai setiap hati yang sedih. Jadi setiap hati yang sedih, hati tersebut dicintai oleh Allah. Tetapi hajin sodikin, sedih yang benar. Yang mana sedih tersebut mengingat masa lalu yang banyak maksiat, masa lalu banyak dosa, masa lalu banyak tertinggal ibadah, tetapi diikuti dengan semangat ibadah, tetapi diikuti dengan mengkodok-kodok dulu ibadah yang tertinggal, tetapi diikuti dengan kita memohon islah, memohon ridho kalau kita ingat dengan dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia. Itulah kesedihan yang innallaha yuhibbu kulla qalbin hajin. Itulah kesedihan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak setiap main sedih-sedih saja. Sedih yang dicintai oleh Allah itu jika karena sedih itu dia mengingat dosa, begitu sedih dia mengingat dosa, lalu dia semangat ibadah. Sekali mengingat dosa itu lebih dari beberapa kebaikan dia ibadah 1 bulan, lebih dari berapa tahun ibadah dia. Ibadahnya orang yang dibarengi dengan hatinya banyak sedih, mengingat masa lalu, mengingat dosa, sehingga menjadikan dia semangat dalam ibadah. Ibadahnya 1 bulan itu lebih dari beberapa tahun. Orang yang tidak ada sedih dalam hatinya. Kata Pak Ustadz, kata siapa kok ngomong begitu? Yang benar aja. Iya. Qala Abu Ali Ad-Daqqaqi, kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaqi dalam kitab Hikam, yaqta'u min tariqillahi ta'ala fi syahrin ma la yaqta'uhu min faqdi hajnihi fi sinin. Seseorang yang ibadah selama 1 bulan tetapi hatinya penuh dengan kesedihan mengingat masa lalu ia tobat benar-benar, lalu ia benar-benar tobat nasuha, itu lebih dari orang-orang yang biasa yang tidak ada sedih melakukan ibadah bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Orang tersebut cuma 1 bulan. Bandingannya seperti itu. Luar biasa. Bandingan Allah berikan keistimewaan bagi orang-orang yang di hatinya ada sedih, tetapi sedihnya itu sedih yang benar, tentunya bukan main asal sedih-sedih saja. Al-huznu, yang ada lagi kesedihan. Kalau tadi sedih yang benar, ada lagi kesedihan yang dicela. Kesedihan yang dicela, kesedihan yang buruk. Huznul kadzib, kesedihan yang buruk. Bagaimana kalau kesedihan yang buruk? Al-huznu ala fawatil mahbub min umurid dunya. Kesedihan yang tercela, kesedihan yang salah adalah jika ia bersedih karena ada sesuatu yang teringat dahulu. Al-huznu ala fawatil mahbub min umuri dunya, dari urusan dunia. Sedih kalau ingat dulu. Jadi sedih dengan yang dia cintai dari urusan dunia. Ia itu suka ngobrol-ngobrol begini. Kalau ingat dulu kaya raya saya itu, pengen apapun saya mudah. Kesono kemari pakai mobil bagus, ingin apapun mudah. Sedih banget hati itu. Nah, dulu lagi kuat-kuatnya masih muda,
Mau kemana-mana juga, wah kuat saya. Mau ke luar negeri, mau ke Papua, kuat. Sekarang udah tua, aduh nggak bisa apa-apa. Sedih rasanya. Nah, ini al-haznul madmum, kesedihan yang tercela atau kesedihan yang buruk. Kenapa kesedihan yang buruk? Karena dia bersedih dengan urusan dunia yang telah berlalu, dengan yang ia cintai urusan dunia, menandakan bahwa ia seakan-akan benci dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha hazinan ala dunya, asbaha syahiton ala rabbih." Orang yang sedih karena urusan dunia, maka orang tersebut benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seakan-akan ia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Faman ajina ala fawatil mahbub min umurid dini walam yanhad ila idraki ma fat fahuwa minal magrurin. Kaman hazina ala tarki salat walam yanhad ila qadaiha wala wa ala fi'lil ma'siyati walam yanhad ila taubat. Nah, selanjutnya, paman hajina ala fawatil mahbub. Barang siapa yang sedih, merasa sedih karena tertinggalnya atau tidak adanya kesempatan mengerjakan yang dicintai. Min umurid dini, dari urusan agama. Kalau tadi urusan dunia. Ini sedih urusan agama. Dulu saya sering gak sholat dulu. Masya Allah. Apalagi itu yang namanya masih kecil, udah balik, SMP, SMA. Waduh, banyak kemana-mana lagu waktu sholat lagi di mana. Apalagi pas pertama-pertama kerja. Waduh, nggak pernah saya sholat. Ini misalkan. Sedih. Itu bagus, udah menandakan hatinya hidup. Tetapi ada yang hatinya hidup benar, ada yang hatinya hidup tertipu. Yang bagaimana yang tertipu? Yang tertipu adalah walam yanhad ila idraki mafat bahwa minal magrurin. Dia ingat dengan masa lalu, tetapi dia tidak menjadikan berubah untuk memperbaiki, bahkan untuk mengkodok. Itu sama saja kesedihannya adalah dia tertipu dengan kesedihannya. Kaman hajina ala tarki salat walam yanhad ila qadaiha. Seperti orang yang sedih dia meninggalkan sholat, walam yanhad ila qadaiha, tetapi dia tidak mau mengkodonya. Kalau orang yang benar-benar sedih dulu pernah tidak sholat, atau bahkan samar-samar, cuman udah daripada samar-samar ragu-ragu, pokoknya saya waktu SMA itu ingat dulu tidak pernah sholat, banyak sekali nggak sholat. Nah, kalau orang yang benar-benar sedih, aduh sedih banget, fokuskan, polkan. Pokoknya saya tidak akan memperbanyak dulu sunat, karena saya punya kewajiban untuk membayar kodok. Karena kodok pun diperintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, duha cukup 2 rakaat aja, misalkan tahajud cuma 2 aja. Tapi dia sholat maghrib, habis sholat maghrib sholat lagi, habis sholat isya sholat lagi, isya kodok, habis sholat subuh sholat lagi, habis sholat duhur sholat lagi. Nah, ini adalah orang-orang yang benar-benar dia benar-benar kesedihannya hajnun sodikun, sedih yang sodik, yang benar. Begitu. Dia telah mempersiapkan waktu, memfokuskan waktu dia. Makanya orang yang meninggalkan sholat itu, kalau dia meninggalkan sholatnya karena udur, dia bisa mengkodonya santai. Tetapi kalau dia tidak karena udur meninggalkan sholatnya, dulu pernah meninggalkan sholat tidak karena udur, itu fauran. Arti harus mengkodonya. Fauran itu
Jadi maksudnya dia itu harus memfokuskan mengqadha salat, jangan berpikir-pikir yang lain-lain, apalagi mencari-cari fadilah, bayar dulu qadanya. Seperti itu. Jadi kaman hazina ala tarki salati walam yanhad ila qadaiha. Seperti yang pertama adalah orang yang sedih karena meninggalkan salat tetapi ia tidak pernah mau mengqadanya. Itu adalah sedih yang tertipu. Wa ala fi'lil maksiati walam yanhad ila taubati. Dan selanjutnya adalah dia dulu ingat bahwa dulu saya pernah nyuri ini nih, nyuri singkong. Oh iya, nyuri singkong, dulu saya pernah nyuri singkong. Punya tetangga di kebun. Oh, ingat aja, ya Allah, sedih banget. Ingat dalam keterangan, dalam hadis, kita menyuri apa gitu ya. Punya orang katanya nanti kita di akhirat begini gini 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 nih. Lalu kita sedih. Sedih. Nah, lalu kita cari-cari orangnya. Temuin. Pak, aku mau ngomong nih Mbah, kan udah tua, kan dulu masih kecil kitanya. Ada apa le? Begini Mbah, kira-kira kalau aku punya salah mau dimaafin nggak? Ya pasti dimaafin, tapi apa dulu salahnya? Begini Mbah, dulu itu saya mungkin 40 tahun yang lalu dulu saya pernah mencuri singkong Mbah, maafin Mbah ya. Kata si Mbahnya, pantesan dulu tuh singkong saya suka habis. Nah diomelin, ya resiko itu mah diomelin mah, resiko ya. Nah itu baru namanya wa ala fi'lil maksiati wa lam yanhad ila taubati. Nah itu namanya baru yang sedih, yang benar sedihnya, karena dia yanhad ila taubat, dia semangat melakukan taubat. Karena di antara taubat itu adalah meminta ikrar atau istibro kepada orang yang bersangkutan. Begitu. Jadi kalau dia ingat maksiat, lalu wala fi'lil maksiati walam yadhad ila taubati, kalau dia ingat maksiat tetapi dia tidak menjadikan, dia tidak taubat. Nah, ini adalah kesedihan yang tertipu. Jadi tertipu dengan kesedihan. Ingat itu, ingat dulu nih tahun 2010, sekarang 2024, udah 14 tahun. Ingat apa? Ini nih saya beli motor ini dulu riba uang ini. Oh, dapat ngerenten saya, minjemin uang ke sana kemari, untungnya nih dapat mobil, dapat beli motor. Sedih saya dulu tuh, ternyata dosa riba itu lebih dari dosanya menjinahi orang tua sendiri. Masya Allah, itu ngeri, saya takut, sedih banget. Tetapi motornya masih dipakai terus. Nah, seperti itu. Tetapi motornya masih dipakai terus. Nah, itu adalah sedih yang bohong. Dia tertipu dengan kesedihan itu. Karena kalau dia sedihnya benar-benar, dia putus langsung mata rantainya dengan yang namanya riba. Artinya setiap yang berhubungan dengan riba atau sesuatu yang dihasilkan dari riba, dia selesaikan, dia hijrah sebenar-benarnya. Itu. Yang terakhir, ibu-ibu bapak sekalian, kata ulama mengatakan, taro kasiro minan nas indama yasma'u mau'idatan minal ma'id istasmu wujuhum. Nah, kita suka melihat banyak manusia yang mendengar ceramah-ceramah, apalagi yang ceramahnya pinter mewek, pinter nangis, gitu kan? Yang ceramahnya pinter nangis, pinter bikin sedih, lalu jamaahnya nangis, di tempat pengajian jamaahnya pada nangis. Summa ba'da rujuihim ila buyutihim, terus setelah ia pulang ke rumah masing-masing, mata asarot fi qulubihim, tidak ada bekas dalam hatinya.
Walam yanhad ila islahi halihim, tidak ada untuk bangkit memperbaiki tingkahnya. Malah tetap pulang ke rumah mah ketawa-ketawa lagi. Min idroki ma patah wa taubati masalab bahum magzurun lianaum yadununa anna buka'ahum yakfihim anzalik. Nah, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tertipu karena ia menyangka bahwa dengan nangisnya itu dia sudah menandakan tangisan yang diampuni, yang mendapatkan tangisan yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan baik kalau ingat nangis, ingat dosa. Betul baik. Bagus sekali. Bahkan ada satu tetes air mata yang bisa menghalangnya api neraka. Tetapi nangisnya itu bukan yang nangis asal nangis. Dia peluk sama yang nangis, ikut nangis. Melihat orang nangis, kita ikut nangis. Tahu juga enggak apa-apa. Terus ada lagi yang ceramah nangis, kita ikut nangis gitu. Padahal nggak tahu kita nangisnya apa. Nah, setelah kita ada menangis karena kita menyesal, karena yang ceramah yang ceritanya menceritakan tentang adab kubur dan bersedih sehingga terbawa nuansa kita sehingga kita ikut bersedih dan menangis. Tetapi begitu pulang dari majelis taklim, majelis ilmi, diceritakan di majelis ilmi. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu hari, dia tidak akan bisa mengkodok sholat dengan 500 tahun. Misalkan. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu hari, dia akan disiksa begini. Misalkan. Ngeri dia, nangis. Masya Allah. Saya bukan satu hari, saya sholat. Dulu saya nggak sholat 5 tahun. Wah, lagi ampung-ampungan kerja, lagi kerja di Belanda di sono, lagi kerja di Hong Kong. Saya nggak bener sholat. Waduh, ya Allah, bagaimana ini? Nah, nangis, lalu dia kodo, dia pusatkan. Pokoknya saya akan kodo ya Allah. Saya akan kodo sekuat tenaga saya. Buktikan, mana buktinya? Datang waktu duhur, sholat duhur. Habis sholat duhur, wirid, habis wirid, ba'da duhur. Habis ba'da duhur, sholat lagi duhur, kodok. Nah, itu baru namanya orang yang benar-benar hijrah, taubat. Waktunya dihabiskan untuk melaksanakan, untuk membayar mengkodok-kodok ibadah yang telah lalu. Begitu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah sehingga buka atau nangis kita adalah tangisan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Itu kesimpulan dari hikmah yang ke-74. Al-huznu ala fuqdani ta'at ma'ada min nuhudi ilaiha min alamatil iktirar. Sedih karena kehilangan kesempatan berbuat ketaatan, namun tanpa disertai upaya untuk bangkit mengerjakannya, merupakan salah satu tanda ketertipuan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.